Pada saat ini kita pasti tidak asing dengan istilah jiwa korsa atau esprit de corps yang menekankan pentingnya rasa memiliki solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kekompakan di dalam kesatuan. Sebagai contoh kecil, jika dalam kondisi pertempuran dan salah satu prajurit terluka, maka prajurit yang masih sehat wajib memberikan pertolongan atau melakukan evakuasi menuju zona aman. Namun dalam kondisi peperangan, apapun bisa terjadi, termasuk hilangnya jiwa korsa. Bahkan seorang prajurit mampu membunuh rekan prajurit lainnya yang dianggap sebagai beban hidup. Aksi pembunuhan disengaja ini meningkat dengan tajam ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Vietnam. Aksi ini tentu berbeda dengan istilah tembakan kawan atau tembakan sesama pihak yang tidak disengaja. Dalam Perang Vietnam, pembunuhan disengaja oleh sesama tentara AS populer disebut sebagai fragging karena memang cenderung menggunakan granat fragmentasi. Aksi fragging ini secara umum muncul akibat ketidakpuasan bawahan terhadap atasan. Sebagai contohnya, seorang prajurit yang enggan mengikuti perintah atasannya untuk bertempur mempertaruhkan nyawa, kemudian memiliki ide membunuh atasan tersebut agar operasi militer tidak dilanjutkan. Tindakan pelecehan atasan terhadap bawahan juga turut menjadi penyebab aksi fragging. Mengingat ledakan granat di saat kontak senjata susah diidentifikasi, para pelaku fragging yang kebanyakan berasal dari Angkatan Darat dan Marinir cenderung lebih memilih menggunakan granat fragmentasi atau juga ranjau Claymore M18 daripada menggunakan senjata api. Dengan kurangnya penyelidikan atas kematian prajurit saat kontak senjata dengan musuh, para pelaku fragging menjadi sangat leluasa melakukan aksinya dan membuat aksi fragging menjadi semakin marak. Bahkan para pelaku berani melemparkan granat ke tenda perwira saat kondisi damai. Pada tahun 1969, setelah pertempuran Hamburger Hill, Letnan Kolonel Weldon Honeycutt yang menjabat sebagai Komandan Batalion Ketiga Resimen Infanteri ke-187 Divisi Lintas Udara ke-101 AS, beberapa kali mendapatkan aksi fragging akibat namanya terdaftar di koran bawah tanah tentara. Bahkan kematiannya dihargai $10.000 AS. Pada saat itu memang banyak orang Amerika termasuk anak buah Honeycutt yang marah akibat banyaknya korban dalam pertempuran Hamburger Hill. Para tentara mengatakan jika mereka dipaksa untuk terus maju walau dalam kondisi yang sudah memprihatinkan. Bahkan dalam kondisi sedemikian kritis, mereka masih harus menanggung kesalahan tembakan dari helikopter sendiri. Dalam pertempuran Hamburger Hill tersebut, Batalion Ketiga mengalami kerugian 56 orang tewas dan 367 orang terluka. Yang paling melukai, Bukit Hamburger ternyata tidak memiliki nilai militer apapun, bahkan dikosongkan pada bulan berikutnya. Pembunuhan Martin Luther King Jr. dan meningkatnya tindakan rasisme di Amerika Serikat pada tahun 1968 juga memicu konflik tajam antara prajurit kulit hitam dengan prajurit kulit putih, yang juga turut meramaikan aksi fragging bahkan dengan senjata tajam. Billy Dan Smith adalah prajurit kulit hitam pertama yang didakwa melakukan fragging terhadap Letnan Thomas Rolwo dan Letnan Rickard. Namun pada akhirnya Billy dibebaskan tanpa syarat karena memang tidak terbukti bersalah. Banyak orang berpendapat jika penempatan Billy sebagai tersangka pembunuhan didasarkan pada warna kulitnya. Akibat maraknya aksi fragging, pada bulan Mei 1971, Angkatan Darat AS meregistrasi ulang senjata pasukannya, termasuk menghentikan distribusi granat terhadap seluruh unit yang berada di Vietnam. Bahkan polisi militer gencar merazia barang hingga menyita benda-benda berbahaya milik prajurit. Namun upaya militer AS ini tidak membuahkan hasil maksimal karena banyak tentara AS yang diam-diam membeli peledak maupun senjata ilegal di pasar gelap, termasuk membeli dari pasukan komunis yang beroperasi di sisi lain mereka. Saking muaknya dengan perilaku pasukan AS, seorang kolonel USMC menulis dalam jurnal Angkatan Bersenjata
jika pasukan Amerika di Vietnam mengalami penurunan moral disiplin dan kelayakan bertempur yang sudah demikian parah, bahkan yang terparah dalam sejarah militer AS. Militer AS memang melakukan penyelidikan terhadap aksi fracking, terutama tindakan pelemparan granat ke tenda perwira. Namun para tentara yang menjadi saksi lebih memilih diam dan saling menutupi, bahkan mengatakan jika ledakan granat tersebut dilemparkan oleh penyusup Vietcong. Dalam beberapa aksi fracking, 10 orang tentara didakwa dengan pasal pembunuhan, namun tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan hanya dipenjara selama 9 tahun. Dari tahun 1968 hingga 1972, diperkirakan terdapat 904 aksi fracking yang mengakibatkan 99 orang tewas dan hampir 1.000 orang terluka, dengan korban sebagian besar adalah perwira dan bintara. Pada akhir perang, militer AS melaporkan tidaknya 600 tentara AS tewas dalam insiden penembakan, dan 1.400 lainnya tewas dalam keadaan misterius.